Puji Tuhan. Harus tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Apapun keadaannya, kita harus tetap bersuka dalam Tuhan. Dan tidak ada alasan kita berkata tidak semangat di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan sangat baik. Amin. Dan saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini saya terpelihara karena kemurahan Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena gagah, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Om, Tante, atas kepercayaannya untuk bagi saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tentunya buat sidang jemaat Tuhan juga berharap semuanya rindu mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada sebelahmu kiri kanan, jangan bosan mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar, amin. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan, sebenarnya sudah ketiga kali ini saya ke tempat ini. Jadi tidak usah lagi memperkenalkan diri karena tadi Bapak Gembala sudah perkenalkan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang kedua. Kalau sudah dapat saya minta tolong kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Kidung Agung pertama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Sekali lagi. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Seluruh Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, ceritanya Tuhan. Jadi tidak ada pandang bulu, mau kitab Kidung Agung, mau kitab Amsal, mau kitab Kejadian, semua adalah firman Tuhan. Amin. Hanya nanti ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu diajar bagaimana penulisan terjadinya firman Tuhan Alkitab menjadi Alkitab, ya kan? Karena memang Alkitab itu ada dulu sebenarnya nggak ada ayat-ayatnya, ya kan? Tidak ada judul-judul atau pedekop, itu cerita. Tapi ceritanya siapa? Ceritanya Tuhan. Yang menulis kitab Kidung Agung adalah Salomo, anaknya Raja Daud. Salomo kita tahu adalah orang yang berhikmat. Alkitab mencatat tidak ada yang melebihi hikmat Salomo. Baik sebelum atau sesudah Salomo hidup. Beda dengan Yesus. Karena Yesus adalah sang sumber hikmat itu. Amin. Nanti kita belajar lagi karena Yesus sendiri berkata di dalam kitab Matius bahwa yang ada di sini menunjuk kepada Yesus, diri Yesus sendiri berkata bahwa dia lebih daripada Salomo. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu saya sampaikan di tempat ini bahwa seorang Ratu Seba datang dari Seba, arah Ethiopia, datang untuk melihat hikmat Salomo ini, tetapi Yesus katakan bahwa yang di hadapan murid-murid lebih daripada Salomo. Artinya begini, bahwa Alkitab kita dicatat kurang lebih 40 orang. Dalam kurun waktu kurang lebih antara 1500-1600 tahun. Itu penulisan Alkitab. Ditulis dari zaman Musa sampai kepada penutup Rasul Yohanes. Dan begini, ada banyak orang tidak mengerti yang hanya mengatakan Alkitab hanya sebatas kitab suci atau hanya sebatas berisikan firman Tuhan. Tidak, Alkitab itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, ceritanya Tuhan yang menuliskan para bapak-bapak Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya para bapak-bapak Alkitab itu diilhami oleh Roh Tuhan. Mereka menuliskan firman Tuhan. Dengan ilham Roh Kudus itu dituliskan firman Tuhan. Diceritakan ceritanya Tuhan. Tahu maksudnya? Pernah membaca buku cerita Bapak Ibu?
Saya dulu suka membaca buku cerita waktu masih kecil, namanya Karangan Freddy S. Karena nama saya Freddy, butar-butar. Ya, cuman kalau pengarang buku Freddy S itu namanya D1, Freddy. Orang tua saya kasih nama saya D2, Freddy. Begitu tahu maksudnya? Freddy. Cuman karena saya suka pengarang novel itu, Freddy S, pas pembuatan KTP di Jakarta, masih KTP sebelum elektronik, saya buat nama saya Freddy S. S-nya Simon, nama baptis saya. Tahu maksudnya? Dan membuat nama baptis ini pun Bapak Gembala saya capek nyari nama. Saya bingung lihat Bapak Gembala saya pada waktu itu. Saya bilang nanti bikin aja namanya Petrus. Ada pendeta di sebelah situ namanya Petrus. Saya bingung sebenarnya pada waktu itu. Apa urusannya ya dengan nama dia atau dengan yang nama yang lain begitu. Akhirnya dapatlah itu nama Simon. Dan saya hitung-hitung pas dengan namanya Freddy S, pengarang novel tadi. Artinya begini. Dia mengarang ceritanya, ada peran-peran orang di sana, benar? Alkitab juga demikian. Allah yang mengarang, bapak-bapak Alkitab yang menuliskan, banyak peran orang di sana. Ada peran iblis, ada peran Adam, ada peran Petrus, ada peran Daud. Di sana peran ceritanya. Tahu maksudnya? Udah mengerti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi firman Tuhan. Makanya tidak ada pandang bulu. Hanya banyak, mungkin jarang kita mendengar orang mengkhotbahkan kitab Kidung Agung, benar? Karena memang sepertinya bahasa-bahasa di sana seperti ada bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, begitu ya. Tetapi yang pasti itu firman Tuhan. Kita hanya mau belajar, meminta hikmat daripada Tuhan. Seperti Salomo, dan dulu sudah saya pernah sampaikan di tempat ini, hikmat Salomo itu tidak ada yang melebihi. Tetapi ada perbedaan hikmat Salomo dengan hikmat Daniel, hikmat Yusuf. Hikmat Salomo adalah hikmat pengetahuan. Yang pintar berpuisi, berpantun. Kalau hikmat Daniel dan hikmatnya Yusuf beda. Hikmat Daniel, hikmat Yusuf itu hikmat yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia Allah. Makanya Yusuf itu, Daniel itu dapat menyingkapkan arti-arti mimpi. Rahasia-rahasia. Itu perbedaan hikmatnya. Jadi Daniel orang yang berhikmat, amin. Yusuf juga orang yang berhikmat. Tetapi perbedaan hikmatnya Salomo dengan Yusuf dan Daniel. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, dua-duanya harus kita minta kepada Tuhan. Kita miliki pengetahuan umum, kita miliki pengetahuan yang menyingkapkan rahasia. Karena apa? Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan raja-raja, kemuliaan manusia memberitahukan, membanggakan. Tetapi rahasia Allah, ya, kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu, tetapi rahasia itu disingkapkan bagi orang-orang yang meminta kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan dan seturut maunya Tuhan. Ini firman Tuhan. Kenapa tadi saya katakan, saya mau mengalegoriskan firman Tuhan yang kita baca barusan. Kisah ini kisah benar. Judulnya di sana dikatakan mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Beberapa tahun lalu yang saya katakan bahwa mempelai perempuan di sini Ratu Seba yang jauh-jauh datang dari Seba, Ethiopia atau Afrika sana untuk mendengar hikmat Salomo, bahkan yang dia dengar bukan hanya semuanya, tetapi baru setengah. Ternyata setelah dia melihat, ternyata lebih lagi. Begitu yang dilihat. Jadi antara hubungan mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Yang menjadi gambarannya, alegorisnya bahwa hubungan gereja dengan Kristus. Kristus sang mempelai lelaki, gereja sang mempelai perempuan. Kita harus memiliki kerinduan. Tema firman Tuhan yang saya beri pagi hari ini, cinta Tuhan. Dengar baik-baik, cinta Tuhan. Kita nanti mau belajar tentang cinta Tuhan ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah merindukan Tuhan. Amin. Mau merindukan Tuhan? Mau merindukan Tuhan? Katakan kepada Tuhan,
kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ada beberapa di Alkitab saya perhatikan tentang ciuman. Ciuman khianat. Pernah dengar ciuman khianat di Alkitab? Adalah, ya kan? Yudas Iskariot, dia mencium Yesus, ya kan? Tapi mengkhianat. Jangan ada yang mau jadi pengkhianat, amin. Amin. Mau yang suami, jangan coba-coba hianati istrimu. Yang istri juga jangan coba-coba hianati suamimu. Makanya dalam hukum pernikahan tidak ada pengkhianatan. Kenapa Tuhan katakan dalam kitab Maleakhi, aku membenci perceraian? Karena apa? Perceraian ini tentang hubungan suami istri. Itu berbicara tentang pengkhianatan. Makanya ketika orang diberkati, ya kan? Ada janji, benar tuh? Aku akan merawatmu, aku akan mencintai engkau selamanya. Berjalan 1 tahun, 2 tahun dengan segala macam cerita, dengan segala macam alasan. Harus setia, amin. Yang suami setia, amin. Jangan waktu pacaran, kaulah bulanku, kaulah bintangku, bila ku pandang rembulan di atas sana, hatiku dak dikdu, ya kan? Ya kan? Apalagi kalau yang anak-anak muda, biasanya waktu pacaran menggebu-gebu. Ini penelitian saya. Saya tidak tahu menurut Bapak Ibu benar atau tidak. Tetapi penelitian saya, waktu pacaran laki-laki yang terlalu menggebu-gebu, tetapi setelah menikah perempuan yang ibu-ibu yang menggebu-gebu. Dan itu saya alami, di rumah juga saya alami. Hari-hari ini istri saya begitu cinta sekali kepada saya. Terbalik dulu waktu kami dulu. Tetapi saya ingat firman Tuhan ini, saya juga harus imbangi. Amin. Saya harus balas, saya harus imbangi. Sekalipun saya dari budaya orang suku Batak, ya. Saya udah pernah cerita juga di tempat ini kan, dari suku Batak ada namanya sistem toba. Sistem toba ya, kalau ada ini orang Batak di sini ya. Ada namanya sistem toba. Kalau sudah berumah tangga, aduh menggandeng istrinya pun malu, ya. Sekarang mau ke gereja, ya syukur-syukur kalau di kota ini kita memang udah dengan istri berangkat karena naik motor. Coba kalau dekat itu gereja ke rumahnya, ya kan? Disuruh istrinya jalan duluan. Karena kalau sudah berangkat ke gereja, ini penelitian saya loh, bukan hanya cerita. Udah jalan, nanti disuruh istrinya, udah jalan sama yang ibu-ibu kayak jalan begitu. Masa merasa malu menggandeng istrinya, gitu ya? Bapak jangan ya, amin. Ibu-ibu jangan ya, jangan merasa malu menggandeng suamimu, jangan merasa malu menggandeng istrimu. Kita nanti berbicara tentang cinta. Ada juga yang namanya first love, cinta mula-mula. Kita akan kembali. Di sana dikatakan tidak ada pengkhianatan dalam rumah tangga. Tidak ada pengkhianatan di hadapan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan sering sekali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan setia. Tidak ada seperti Yesus setia. Sampai rela memberikan nyawanya. Amin. Tadi kita awal masuk tadi, lagu kita, ku masuk ruang Maha Kudus. Sebenarnya nggak layak kita, nggak layak memasuki ruang Maha Kudus. Kalau menurut kelakuan kita sehari-hari, nggak layak. Banyak kesalahan kita, amin, benar? 3 hari yang lalu, saya ada arisan orang Batak. Ya. Jadi ketepatan ditunjuk seorang berdoa, 2 syafaat. Dia doanya begini, Tuhan kami banyak dosa, ampunilah dosa kami. Ya dia bilang ya, itu baik, itu benar. Amin. Berjalan acara, mau tutup. Ketepatan dia lagi disuruh berdoa, karena memang dia yang mau dapat arisan untuk bulan depan, dia yang tutup doa. Ya kan? Artinya di luar ibadah ya, udah di luar ibadah. Dia bilang lagi begini, dalam doanya, Tuhan kami banyak dosa, Tuhan ampuni dosa kami. Saya pikir-pikir dalam hati begini. Cuma sampai di rumah baru saya tanya istri. Saya bilang, kenapa? Tadi 2 itu maksudnya yang saudara perempuan itu, dibilang tadi banyak dosa ampunilah, ya kan? Belum berapa menit, enggak ada 1 jam. Dia 2 lagi. Ampuni Tuhan banyak dosa. Emang tadi kau perhatiin banyak enggak dosanya tadi? Saya bilang, benar ya?
Benar nggak? Banyak dosa. Tadi kita udah minta ampun kepada Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Berarti kita udah dikuduskan Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Amin. Benar? Masa cuma dalam waktu berapa menit udah banyak dosanya, dia bilang lagi. Dalam hati saya, kau aja yang banyak dosamu. Saya pikir dalam hati pada waktu itu. Karena dia yang pimpin doa kan, dia katakan, Tuhan kami ini banyak dosa. Dalam hati saya, kau aja yang banyak dosa. Bukan merasa saya sok suci. Tahu maksudnya? Bukan saya merasa. Karena apa? Maksud saya berbicara kesetiaan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Hanya ada satu yang tidak diampuni dosanya. Apa? Tidak diakui dosanya. Hanya itu dosa yang tidak diampuni. Alkitab berkata, hujat Roh Kudus, ya kan? Tidak diampuni. Itu bagiannya. Karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu adalah untuk mempercayai Kristus Sang Juru Selamat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kita kalau kita nggak mengakui dosa kita? Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Yang kedua, dalam tentang cium. Ada juga dalam Alkitab cium jilat, dalam kitab Amsal. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mendengarkan. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Suka menjilat orang, mengangkat-angkat orang, memuji-muji orang. Ya? Memang nggak dosa sih memang. Tapi karakter yang kurang baik. Kalau mau menjilat, jilat sajalah Tuhan. Amin. Kalau mau menjilat Tuhan, katakan kepada Tuhan dalam penyembahanmu, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau sangat baik, Tuhan engkau lah Allahku. Tuhan, katakan pengagungan, katakan penyembahan, katakan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Kita memang diajarkan untuk menjadi orang yang menyenangkan bagi setiap orang. Tapi jangan menjilat hanya untuk kepentingan kita. Saya bukan tipe orang penjilat, makanya saya enggak begitu banyak hubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang suka menjilat. Karena saya sudah memperhatikan ada orang-orang bahkan sekelas pendeta pun banyak yang menjadi penjilat. Apalagi dia jemaat orang kaya, apalagi dia seorang pengusaha. Berbicara, iya, tunduk. Itu tidak salah. Tapi karakter yang kurang baik. Kalau mau menjilat, saya mau belajar menjilat Tuhan. Dalam doa saya, dalam penyembahan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan lebih daripada apa yang dunia kasih, Tuhan akan berikan kepada kita. Jilatlah Tuhan. Dan yang terakhir tentang cium, ada namanya cium kudus. Cium kudus ini yang dibicarakan tentang kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Saya tidak mengajarkan yang namanya cipika-cipiki. Ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Biasanya kalau orang sudah, saya perhatikan, orang-orang yang sudah cipika-cipiki itu sudah kehidupannya yang sudah lebih mapan. Ya, benar? Kalau saya perhatikan, kalau sekelas-kelas saya belum cipika-cipiki saya. Tapi kalau saya perhatikan orang kehidupannya udah kelas menengah ke atas, udah ada cipika-cipiki. Udah panggilnya papi mami. Ada di sini udah pasti lah ya, yang papi mami ya. Ya. Tapi kalau orang Batak, kalau masih kelas menengah ke bawah, enggak ada papi mami. Yang ada itu Pak, Bu, atau Mak. Kalau saya dipanggil Pak Edu, karena nama anak saya yang pertama si Edu, Alfredo, panggilannya Edu, Pak Edu. Jadi saya kalau manggil istri saya Ma Edu, enggak ada saya panggil Mak. Takutnya nanti ada mertua saya di situ dikira mertua yang saya panggil. Ya? Karena saya udah lihat ada orang, dia panggil istrinya Mami, mertuanya yang jawab. Ya? Karena apa? Dia manggil mertuanya, ibu mertuanya Mami. Dia manggil istrinya Mami, ya kan? Tapi itu tentang kehidupan. Artinya cium yang kudus itu berbicara tentang hal-hal yang kudus, hal-hal yang membangun iman, hal-hal yang membangun kerohanian kita. Tadi saya masuk, ada bapak ibu, udah opa oma, saya disapa. Memang harus ramah. Dan sebagian yang lain langsung disapa. Ya. Artinya kita harus menjadi jemaat-jemaat yang ramah. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan.
Perkatakanlah perkataan-perkataan yang membangun. Kalau masuk gereja salam. Nanti juga kalau pulang salam berbicara. Kalau boleh jangan langsung pulang, ngobrol sebentar. Ramah tamah. Karena saya udah pernah memasuki satu gereja, nggak ada keramaan. Udah masuk, diam. Habis ibadah pulang langsung main. Harus ramah, amin. Ramah terhadap semua orang. Alkitab mengajarkan kita ramah. Ramah kepada suami, ramah kepada istri, ramah kepada anak-anak. Semua harus ramah. Itu namanya cium kudus. Tetapi ciuman Allah. Kita sebagai mempelai wanita atau gereja harus menyampaikan, memiliki kerinduan, berkata kepada mempelai lelaki, Sang Kristus yang adalah Sang Kepala, harus kita katakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Tahu cium? Ingat waktu manusia diciptakan Tuhan, Adam dari mana? Dari tanah, ya kan? Manusia sudah diciptakan, tetapi tidak hidup. Tetapi ketika Allah mencium, ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, manusia itu hidup. Ketika firman Tuhan dihembuskan, manusia hidup. Kalau manusia hidup oleh firman Allah, kalau manusia beroleh iman karena firman Allah, rindukanlah suara Tuhan. Amin. Rindukanlah firman Tuhan. Rindukanlah perkataan Tuhan. Katakan, kiranya Tuhan berfirman padaku. Kiranya Tuhan mencium aku dengan kecupan. Kalau kita rajin-rajin mendengar firman Tuhan, rajin-rajin membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bukan hanya sebatas mendengar khotbah, firman Tuhan itu bukan hanya sebatas membaca Alkitab, firman Tuhan itu berbicara tentang kehidupan. Dalam Amsal 24 ayat 32 di sana dikatakan, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikannya dan menarik suatu pelajaran tentang kehidupan. Firman Tuhan adalah bicara kehidupan. Amin. Jadi firman Tuhan bukan sebatas mendengar khotbah, membaca Alkitab, tetapi berbicara tentang kehidupan. Karena firman Tuhanlah sumber kehidupan. Pernah dengar? Allah tinggal di mana? Allah tinggal di mana? Di surga, benar? Kita ini tinggal di mana? Di GPDI Permata Pemulang. Gedungnya ini, mana lebih besar gedungnya ini atau kita? Gedungnya toh? Kalau Allah di surga, mana lebih besar? Allah atau surga? Allah kan bertahta di kerajaan surga. Mana lebih besar? Allah itu atau daripada surga? Kita akan berpikir surga lebih besar. Makanya Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa firman Allah, Yesus sang firman adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah. Dan di dalam firman seluruh kealahan berdiam penuh yang menopang segala yang ada, termasuk keberadaan Allah itu sendiri. Boleh paham? Jadi tidak ada surga lebih besar dari Tuhan. Karena apa? Karena firmanlah yang menopang segala yang ada, termasuk keberadaan Allah. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Banyak orang tidak memahami. Makanya sering dikatakan hanya bahwa Yesus diciptakan, tidak ada diciptakan. Tetapi oleh firmanlah segala sesuatunya dijadikan dalam kitab Yohanes. Makanya rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Rajin-rajinlah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Supaya iman kita bertambah-tambah. Kitab Roma berkata iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Kalau iman kita timbul oleh firman, berarti iman itu pun bertambah-tambah, harus mendengar firman. Jangan bosan, amin. Amin. Jadi katakan kepada Tuhan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, kiranya Tuhan memperdengarkan suaranya kepadaku, kiranya Tuhan berfirman kepadaku, karena Tuhan mau berfirman kepada kita setiap hidup kita. Amin. Beberapa tahun yang lalu, anak saya yang nomor 2 waktu SD, dia katakan, Pak,
Karena hari Minggu pada waktu itu. Biasanya ujian itu hari-hari Senin dimulai. Ya kan? Ya, kalau ujian. Dan sering sekali banyak anak sekolah Minggu karena besoknya mau ujian. Di gereja minta duain Pak Gembala. Begitu ya? Duain yang kakak-kakak guru sekolah Minggu. Kalau anak saya nomor 2. Ya kan? Pak besok mau ujian. Duain Pak supaya apa? Langsung ku sentil telinganya. Tahu maksudnya sentil? Orang gak pernah belajar di rumah saya lihat, pikir saya dalam hati. Emang terjadi langsung pintar saja? Iya anak-anak, langsung pintar, bisa langsung pintar tanpa belajar. Emang langsung bijak, langsung bisa mengerjakan ujian. Apa yang mau Tuhan ingatkan kalau kita tidak pernah pelajari? Saya bilang kepada anak saya, apa yang mau Tuhan ingatkan? Orang kau juga gak pernah belajar. Saya bilang. Begitu juga kita. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, apa yang mau Roh Kudus ingatkan? Makanya rajin-rajin kalau boleh setiap pagi habis doa baca firman Tuhan. Kenapa? Biar Roh Kudus bisa mengingatkan. Setiap firman yang kita dengar Roh Kudus ingat. Tapi kalau kita tidak pernah atau malas, bagaimana mau bertumbuh? Apa yang mau Roh Kudus ingatkan? Orang kita nggak mau. Rajin-rajin mendengar firman Tuhan. Amin. Katakan kiranya Tuhan memperdengarkan suaranya kepadaku. Yang kedua di sana dikatakan sebab cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bicara anggur adalah bicara sukacita, bicara kesukaan. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Artinya cintamu Tuhan lebih nikmat daripada kesukaan dunia. Jadi jangan memilih kesukaan dunia, pilihlah kesukaan Tuhan. Amin. Karena kesukaan dunia ini hanya sementara. Tetapi kesukaan daripada Tuhan menjadi kekuatan kita dalam mengiring nama Tuhan. Karena cinta lebih nikmat. Cinta Tuhan lebih nikmat dari kesukaan dunia. Kalau kita sudah benar-benar cinta akan Tuhan, sekalipun ada janji di luar, sekalipun ada bisnis di luar, tidak lebih penting, tidak sebanding dengan cinta kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga tentang cinta. Tadi yang pertama merindukan suara Tuhan. Yang kedua kesukaan dunia. Yang ketiga tentang cinta Tuhan. Coba kita belajar tentang cinta ini ada dibuat dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam kitab Kidung Agung pasal 8 di sana dikatakan ayat 6 bahwa cinta kuat seperti maut. Artinya dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Cintanya Tuhan kuat seperti maut, artinya sampai mati rela memberikan nyawanya. Belajar mencintai, amin. Seperti yang saya katakan tadi harus setia. Bicara cinta, ada orang yang mendefinisikan cinta itu pengorbanan diri Anda. Saya lebih setuju itu kalau bicara cinta dikatakan pengorbanan diri Anda. Pengorbanan. Karena Tuhan mencintai kita lewat pengorbanan. Kita pun demikian. Kalau si suami menyakiti istri, si istri menyakiti, harus berkorban. Memang korban perasaan. Beberapa hari yang lalu, saya agak pulang malam dari melayat, orang meninggal, istri saya telepon, ya kan? Ketepatan di kantong saya suaranya di silent, tetapi udah berapa kali ditelepon, tidak saya angkat. Ternyata mungkin gesekan kantong celana saya, dia keangkat, ya kan? Suara kan gak ada, dia dengar-dengarlah kami cerita-cerita, ya kan? Ya dia kesal, gitu. Saya udah pulang. Sampai di rumah nggak disambut, dia udah langsung tidur. Ya udahlah, saya juga tidur. Besok pagi dia bangun lebih dulu, udah ngoceh, ya kan? Sebelum 2 pagi udah ngoceh. Dalam hati saya sebenarnya saya juga agak spanning juga kan. Pagi-pagi udah ngoceh. Tadi malam kok ditelepon nggak diangkat, gitu. Bahasanya, intonasinya udah tinggi. Mungkin udah kesal ya. Ya cuman daripada ribut karena cinta saya juga dan saya juga belajar. Sampai sekarang saya masih belajar mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai semua orang, terlebih mencintai Tuhan.
saya langsung diam aja lah daripada pusing, ya kan? Daripada pusing begitu. Karena memang cita-cita saya dari anak muda itu untuk menjawab istri kalau berantem nggak usah dilayani. Makanya saya udah pernah cerita di sini kan, kalau saya pernah mencari istri yang harus pakai kacamata, ya kan? Tapi yang udah kacamata tebal, yang udah mata rabun. Tahu maksudnya mata rabun? Kalau saya lihat yang pakai kacamata belum rabun-rabun benar, ini belum tebal-tebal, ya kan? Artinya kalau dia lagi marah-marah tinggal tarik kacamatanya, udah sembunyikan paling ini kan, dia nggak akan lihat itu. Itu maksud saya. Ternyata saya dapat istri yang matanya terang, kan? Apalagi kalau saya tunjuk uang harga 100.000, aduh lebih terang lagi matanya. Kemungkinan nanti kalau saya pulang dari sini lebih terang mungkin matanya karena habis pelayanan mungkin, ya kan? Coba kita lihat tentang cinta ini tadi. Di sana dikatakan begini, ada yang mau kita pelajari. Mohon waktunya tambah ya, sedikit ya. Dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, kita belajar dari Wahyu 2 ayat 4. Kenapa saya katakan cinta Tuhan? Ini perkataan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan mencela jemaat Efesus yang sudah begitu besar. Jemaat yang sudah besar. Tapi Tuhan katakan karena engkau sudah meninggalkan kasihmu semula. Kasih mula-mula. Cinta pertama. Yang Bapak Ibu punya cinta pertama, benar? Ya kan? Yang Bapak Ibu pasti punya cinta pertama. Atau mungkin baru-baru kita mencintai seseorang. Saya aja baru-baru saya menyukai seorang perempuan saja, ibu saya tahu. Karena apa? Dilihat dari gerak-gerik saya, ya kan? Semangat saya, gitu kan? Itu cinta pertama. Jemaat Efesus ditegur, dicela. Karena apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Bapak Ibu juga jangan coba-coba meninggalkan kasih mula-mula. Kalau sudah bergeser, meninggalkan kasih kembali. Amin. Kalau dulu melayaninya menggebu-gebu, sekarang hari-hari ini sudah loyo kembali. Amin. Kembali. Kalau dulu semangat melayani, hari-hari ini sudah kendor, kembali semangat. Amin. Jangan sampai Tuhan katakan karena kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula, aku mencela engkau. Jangan sampai Tuhan mencela kita. Kalau kita awal-awalnya semangat, menggebu-gebu. Kembali kita tentang cinta mula-mula ini. Apa cinta mula-mula? Menurut kisah jemaat Efesus. Kisah Rasul 19. Ayo kita baca. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik supaya jangan nanti salah dengar, ya. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kau menerima Roh Kudus?" Perhatikan baik-baik. Ketika kau menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ini sedikit saya jelaskan sedikit. Paulus datang ke Efesus menginjil. Ternyata jemaat di sana sudah percaya kepada Yesus. Tetapi di sana dikatakan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Sementara Rasul Paulus catat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi perkataan ini beda. Paulus katakan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Sedangkan Paulus sendiri juga berkata dalam Efesus, ketika kita percaya, kita sudah dimeteraikan. Makanya nanti saya mau jelaskan bagaimana dimeteraikan, bagaimana yang penuh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik selanjutnya. Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dari kisah jemaat Efesus ini,
cinta Tuhan yang saya maksud di sana adalah perjumpaan dengan Tuhan. Pernah berjumpa dengan Tuhan? Kenapa saya katakan perjumpaan dengan Tuhan? Ketika mereka ditumpangkan tangan oleh Paulus, mereka merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami penuh Roh Kudus dan mereka bernubuat. Di sana dikatakan jumlah mereka pada waktu itu hanya 12 orang. Tetapi dari ke-12 orang ini, dahsyatnya perjumpaan dengan Tuhan tadi, dahsyatnya cinta akan Tuhan itu, dahsyatnya cinta mula-mula itu membuat jemaat Efesus menjadi jemaat yang besar. Sekalipun nanti di akhir dalam kitab Wahyu 2 mereka dicela karena mundur, kendor. Dan Tuhan suruh kembali kepada jemaat, kepada cinta mula-mula itu. Cinta mula-mula yang saya maksud, cinta di sini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Yang namanya penuh, kalau ini tidak penuh. Tidak penuh air, tapi ada air, benar? Kita, kata Paulus, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan. Tetapi tidak penuh. Bagaimana supaya penuh? Harus diisi. Harus diisi. Supaya penuh. Bahkan yang sudah penuh pun harus diisi. Supaya kepenuhan meluber. Dan kelihatan orang yang kepenuhan Roh Kudus. Kelihatan orang yang meluber. Dia tidak akan berhenti memperkatakan firman. Dia tidak akan berhenti bersaksi tentang Kristus. Itu orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus. Dan biasanya orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus akan dihina. Akan disindir. Biasanya kalau kita berbicara tentang firman kepada orang-orang, sering sekali kita dihina, dicaci. Ingat kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta yang disebutkan, pencurahan Roh Kudus, mereka disindir. Tahu disindir? Dibilang begini, mereka mabuk oleh anggur manis. Karena apa? Memang iya. Tetapi seperti yang saya katakan, yang namanya cinta Tuhan butuh pengorbanan. Pengorbanan perasaan. Tetapi tugas kita adalah menyaksikan cinta, perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kisah Rasul 10 ayat 44, ini perhatikan. Ini kisah waktu keluarga Kornelius dalam kisah Rasul 10. Pernah mendengar kisah Kornelius, seorang Romawi, penglima Romawi, dengan keluarganya. Pada saat mendengar firman Tuhan, mereka penuh Roh Kudus, mereka mengalami cinta Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Petrus katakan di dalam kitab Kisah Rasul 11 ayat 17 nih. Kisah Rasul 11 ayat 17. Begini dikatakan Petrus dalam pertanggungjawabannya kepada rasul yang lain. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita. Pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Perhatikan baik-baik. Petrus mengikut Yesus 3,5 tahun melayani. Benar? Dia bersama Yesus loh, diajar loh. Langsung diajar dengan Sang Maha Guru loh. Dengan murid-murid yang lain. Tetapi Petrus katakan dalam hal ini. Tidak percaya Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya ini. Kejadian Pentakosta tadi yang di loteng Yerusalem. Kisah Rasul 2 ayat 4 itu. Di sana dikatakan begini. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada keluarga Kornelius tadi, Kornelius dan keluarga, mereka penuh Roh Kudus. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan tandanya tadi mereka berbahasa roh. Perhatikan baik-baik. Saya masih pegang ajaran GPDI. Tanda orang yang penuh Roh Kudus pernah berbahasa roh. Ingat baik-baik. Pernah. Tidak harus selalu berbahasa roh, saya bilang enggak. Pernah berbahasa roh.
Beda dengan karunia bahasa roh atau karunia bahasa lidah. Kalau karunia bahasa roh, kalau karunia bahasa lidah, mau dia tutup mata, mau dia buka mata, bisa dia berbahasa roh. Itu karunianya. Dan saya tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara nanti berkata, oh bahasa roh harus begini, saya enggak. Itu karunia. Yang namanya karunia pemberian cuma-cuma. Benar? Tetapi nanti kita akan menunjuk ke sana. Bagaimana untuk mengalaminya. Tapi saya hanya memberikan, karena Alkitab memberitahukan kisi-kisinya. Tahu kisi-kisi? Bagaimana kita mengalaminya. Yang saya maksud dari sini, Petrus katakan begini. Padahal Petrus sudah 3,5 tahun bersama Yesus. Dia mengaku dalam Kisah Rasul 11 ayat 17, belum percaya. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya. Setelah mereka mengalami perjumpaan itu, mengalami janji pencurahan Roh Kudus itu, Petrus katakan di sana mulai percaya. Ibarat cinta, pilih Mindia, Sarukan ke, Govinda ke, Mitun Cakarayam ke, tahu kan? Gitu kan? Atau ada kisah sinetron, ya kan? Waktu kecil bersama, benar? Yang laki-laki dan perempuan sampai mereka tingkat SMA. Mereka berteman. Tetapi tamat SMA, tumbuh rasa cinta di antara mereka. Begitu juga Petrus. 3,5 tahun bersama Kristus. Tetapi tidak tumbuh rasa cinta. Dia hanya bersama Yesus. Dan saya berharap sekali, jangan kita hanya bersama, tapi memang memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Mau mengalami cinta dengan Tuhan, mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sudah mengalami, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sepertinya saya masuk dalam suasana surgawi. Saya bertemu Tuhan dalam suasana hadiratnya. Ketika saya mengalami cintakan Tuhan, tak sebanding dengan kesukaan dunia, anggur tadi. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, tidak ada alasan berkata tidak melayani, tidak ada alasan berkata tidak beribadah, tidak ada alasan tentang dunia ini untuk membatasi kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang lebih utama. Karena apa? Karena cinta akan Tuhan. Makanya Petrus katakan, mulai percaya ketika mereka menerima karunia itu. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Mau mengalami penuh Roh Kudus? Seperti tadi saya katakan, saya masih pegang ajaran GPDI. Tanda orang yang pernah, yang penuh Roh Kudus pernah berbahasa roh. Memang kalau bukan karunianya tidak mudah. Tidak bisa dia di situ berdoa langsung. Tapi kalau karunianya iya. Mau buka mata, mau. Saya pun kadang kalau bawa kendaraan, kalau saya dalam penyembahan kepada Tuhan, saya berbahasa roh. Bahasa roh yang dimaksud bukan bahasa Roh Kudus. Boleh paham? Bukan bahasa Roh Kudus. Nanti perhatikan dalam Alkitab berbicara tentang bahasa roh. Roh di sana huruf kecil. Berarti roh siapa? Roh manusia. Roh kita. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus hanya mengaktifkan bahwa roh kita boleh berhubungan dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Kalau aku berdoa dengan bahasa roh, roh pula yang berdoa. Akal budiku, jiwaku tidak. Tetapi aku terlebih suka, kata Paulus, aku berdoa dengan rohku, aku berdoa dengan akal budiku. Makanya kita manusia terdiri dari 3 unsur atau trikotonomi. Yang mana roh, yang mana jiwa, yang mana tubuh. Manusia seutuhnya jiwa. Roh kita itu yang menghidupkan. Roh itu harus dihidupi.
supaya jiwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Makanya Amsal berkata bahwa roh manusia pelita Tuhan. Pelita tahu? Lampu, penerang. Tapi kalau roh kita tidak dihidupi dengan firman, bagaimana akan menjadi terang? Bagaimana mau terhubung dengan Tuhan? Makanya rohani kita harus selalu diisi dengan firman. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini terhubung dengan Tuhan. Jangan lebih condong dengan dunia. Memang ayat dalam kitab Perjanjian Baru di sana dikatakan, memang roh penurut daging lemah. Mana yang mau jiwa kita pilih? Apakah keinginan daging? Tapi Tuhan mau kita harus mengikuti keinginan roh. Amin. Keinginan roh. Mau mengalami cinta Tuhan? Tolong buka kitab Yesaya. Ini kisi-kisinya. Perhatikan baik-baik. Yesaya 44 ayat 3. Saya akan baca. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Harus memiliki kerinduan. Amin. Kerinduannya seperti tanah kering. Seperti tanah kering, kalau sudah kering dia retak terbelah. Tapi ketika dihujani air, tanah itu akan segar kembali menyatu. Amin. Hati kita harus seperti itu untuk mengalaminya. Bapak Ibu, saya bukan gara-gara bicara fanatik karena saya sudah Pantekosta, tidak. Karena memang kita harus alami. Apakah kita mau menjadi penonton? Apakah kita hanya menjadi pelihat saja, melihat, hanya mendengar kisah di Alkitab bahwa ada orang yang penuh Roh Kudus, mengalami karunia-karunia ilahi? Apakah kita tidak mau mengalami karunia-karunia ilahi? Maka saya bingung melihat para pengkhotbah. Kalau dia tidak alami, akan sangat sulit dia mengajarkannya. Banyak orang S1, S2, doktor, bahkan ada gelarnya, profesor, doktor, kabulator, bocor, ada kan? Karena banyaknya gelarnya, ya kan? Ya karena dia tidak alami, memang pasti dibilang kita ini sesat. Tahu maksudnya? Karena saya sudah melihat gereja-gereja yang lain menganggap kita ini sesat. Tapi saya mau jelaskan hari ini, kalau kita tidak mengalaminya, memang sulit. Makanya selalu saya sampaikan kepada jemaat, ada perbedaan daripada pengalaman rohani dengan pandangan teologi yang selalu bertolak belakang. Tetapi harus saya terapkan pagi hari ini. Pengalaman-pengalaman rohani ini harus kita alami. Yang seturut Alkitab. Amin. Tadi di sana dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke hati yang haus. Haus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Haus mau berjumpa dengan Tuhan. Mau mengalami cinta dengan Tuhan. Seperti yang dialami beberapa kisah di dalam Alkitab. Orang-orang yang mengalaminya. Yang pertama dalam kitab Kisah Rasul. Yang Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji itu. Artinya nantikan. Amin. Nantikan janji itu. Minta. Apalagi kalau beberapa minggu yang lalu kita baru merayakan hari Pentakosta. Jadi ya. Ada yang namanya 2-10 hari. Saya sebenarnya enggak yakin 10 hari. Mereka berdoa hanya antara 6-7 hari. Tetapi yang saya maksud di sana, mereka menantikan janji itu. Dan mereka mendapatkannya. Dalam kisah Pak Rasul pasal 2 ayat 4. Mereka mengalami. Yang kedua, bagaimana supaya mengalaminya? Tadi yang pertama menantikan. Yang kedua, bergumul. Dalam bergumul. Bergumul minta. Saya sudah sekolah Alkitab. Tahun 95 saya sekolah Alkitab di Anjungan. Saya sudah berdoa, berpuasa. 1 jam saya di aula berdoa. Penyembahan. Mengalami hadirat Tuhan. Tapi enggak berbahasa roh. Ketika ada senior saya datang berdoa di dekat saya. Di situ dia duduk. Langsung dia berdoa. Saya lihat. Enggak jelas ini Tuhan. Saya udah 1 jam berdoa. Saya udah nangis-nangis. Dia baru duduk sudah langsung berbahasa roh. Saya tinggalin. Saya pergi ke kamar. Nah, merenung. Apakah ini benar atau tidak? Memang kalau kita tidak alami sulit mengakui. Kalau kita tidak rasakan harus kita alami. Amin. Dan
Saya tetap bergumul, rajin berpuasa, rajin berdoa, meminta kepada Tuhan, bergumul supaya saya mengalaminya, supaya jangan kata orang, supaya jangan hanya melihat orang. Tapi ketika saya melanjut kelas 2 sekolah Alkitab di Cianjur, saya udah tamat kelas 1. Biasanya orang-orang sekolah Alkitab GPDI diterapkan, jangan tinggalkan sekolah Alkitab sebelum engkau penuh Roh Kudus, sebelum engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan tadi. Saya nggak alami. Makanya ketika ada saya praktek, gembala panggil altar call jemaat, ya saya dipanggil maju hamba Tuhan ke depan, bantu 2 tumpang tangan, karena saya terdoktrin gara-gara itu. Ya saya nggak berani tumpang tangan karena saya merasa nggak ada kuasa gitu ya, itu doktrinnya gitu ya. Tapi memang saya masih pegang apostolik. Artinya kalau orang-orang yang memang memiliki pengesahan sebagai hamba Tuhan, jadi kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, jangan sembarang tumpang tangan. Dan Bapak Ibu juga jangan mau di sembarangan menerima tumpang tangan orang kalau dia bukan hamba Tuhan. Amin. Kalau sampai dia pemabuk, nanti tumpang tangan ke Bapak Ibu menjadi pemabuk. Kalau dia pembohong, jadi pembohong, bisa jadi pembohong. Apa? Karena menularkan yang buruk. Karena saya perhatikan banyak orang-orang sekarang gara-gara dia banyak uang, udah pengkhotbah di gereja-gereja sekarang. Bukan karena kebenaran lagi, bukan karena seorang hamba, tapi karena kepunyaan. Tumpang tangan lagi sembarangan. Untuk tumpang tangan gak gampang. Karena Alkitab berkata, jangan buru-buru menumpangkan tangan. Saya pun gak mau sembarangan main tumpang-tumpang tangan ke orang. Kalaupun saya mau menumpangkan tangan ke orang, saya minta pembusan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya yang saya tumpangkan, supaya yang saya alirkan adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Bergumul. Dan ketika saya sekolah Alkitab, udah mau tamat kelas 2. Pada waktu itu almarhum pendeta Jiwa Honda tuh khotbah, habis khotbah perjamuan kudus, setelah perjamuan kudus penyembahan tidak lama. Di situ sembah Tuhan. Saya mengalami tidak lama langsung stop. Langsung pulang ke kampus. Ke asrama, saya langsung masuk ke ruang 2. Saya takut enggak hilang, maksudnya saya takut hilang. Langsung saya ganti pakaian, langsung masuk berdoa. Saya berdoa. Di sana saya puaskan berdoa. Makanya orang-orang kalau berdoa dengan akal, Bapak Ibu, 5 menit, 10 menit udah bosan. Tapi kalau berdoa dengan mengalami karunia itu dalam hadirat Tuhan, kita berdoa dengan roh kita berdoa, tidak terasa mau 30 menit, mau 1 jam, tidak terasa. Makanya miliki kerinduan itu, amin. Miliki kerinduan itu hari ini. Makanya banyak orang kalau tidak mengalami, apalagi seperti di rumah, anak-anak saya tahu, tapi karena mereka masih anak-anak, karena kami bergilir berdoa untuk biston pagi, biston malam, ya kan? Berganti. Tapi kalau udah giliran saya nanti yang pimpin doa, mereka udah pusing, ya kan? Ini nanti papa saya yang pimpin, udah lama ini pikirnya. Kadang-kadang mereka kalau mereka yang pimpin, angkat lagu pertama, 2 pembuka, penyembahan beberapa menit, langsung doa, ya kan? 2 syafaat, langsung tutup. Kalau saya paling tidak setengah jam, ya kan? Kadang-kadang mereka udah berdoa, haleluya, udah digarek kakinya, haleluya, ada lagi udah ngantuk, ya kan? Apalagi kalau pagi-pagi, ya kan? Ada lagi yang berantem, tahu yang berantem? Ada lagi kalau udah kecak udah lamaan, dilihatlah adiknya, ya kan? Mungkin adiknya begini, datangnya abangnya, ya kan? Maksudnya dibangunin, nggak terima ini yang dibangunin, ya kan? Karena merasa dia nggak tidur perasaannya, ya kan? Apaan sih lu, masih lagi doa, begitu kan? Itu orang-orang yang nggak mengalami cinta Tuhan, maksud saya. Tapi orang-orang yang mengalami cinta Tuhan, aduh, menikmati hadirat Tuhan, amin. Mengangkat puji-pujian penyembahan rohnya. Rasul Paulus katakan, kalau aku berbahasa roh, rohku yang berdoa. Kalau aku bernyanyi dalam roh, rohku yang bernyanyi. Tetapi aku terlebih suka berdoa dengan rohku, berdoa dengan akal budiku. Amin. Orang mengalami penuh Roh Kudus. Tadi yang saya bilang, keluarga Kornelius pada waktu mendengar khotbah. Dengar baik-baik. Petrus berkhotbah, mereka penuh Roh Kudus di sana. Makanya besok-besok mau siapapun khotbah di sini serius mendengar firman.
Bisa saja dipakai Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang khotbah dalam penyampaian firman Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Petrus ketika dia berkhotbah, Kornelius dan keluarganya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi dengan satu syarat, kisi-kisinya tadi harus memiliki kerinduan hati. Sekalipun Kornelius masih baru kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun sudah 20 tahun menjadi Kristen, tetapi kalau tidak memiliki hati seperti tanah yang retak, tanah yang kering, sulit untuk mengalaminya. Ada orang yang baru percaya kepada Kristus, tapi kerinduannya seperti tanah kering, dia bisa mengalami pengalaman rohani ini. Makanya saya berharap sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah kerinduan itu seperti tanah kering. Makanya ada orang, dia sudah lama melayani, orang Pantai Kosta, orang karismatik, dia nggak mengalami. Datang dia lihat orang baru percaya, baru datang gereja melayani, dia sudah alami. Karena dia merasa malu. Tahu merasa malu? Dia nggak pakai lagi bahasa roh, bahasa manusianya. Karena dia dengar dia berbahasa roh, ikut-ikutan dia. Tahu maksudnya? Jadi lata. Tahu lata? Karena dia berbahasa roh, dia oh lama-lama sampai ke gerugul, lama-lama sampai ke gerugul. Apaan lama-lama sampai ke gerugul? Ya kan? Karena apa? Dia merasa malu. Dia sudah lama anak Tuhan, tetapi tidak mengalami. Ini masih baru, dia sudah mengalami. Karena apa? Tadi Yesaya 44 ayat 3 tadi. Hatinya memang rindu. Milikilah kerinduan itu. Amin. Kalau mendengar firman Tuhan, siapapun pengkhotbahnya depan ini, bisa saja Tuhan pakai. Dan saya juga bergumul hari-hari ini supaya Tuhan pakai saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Memang hadirat Tuhan turun memenuhi setiap yang mendengar firman Tuhan, supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya penuh Roh Kudus. Tadi Kisah Rasul 19, Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus, dia menumpangkan tangannya. Besok-besok kalau ada hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah di depan ini, kalau dipanggil Bapak Ibu maju ke depan didoakan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, milikilah kerinduan maju. Bisa saja mereka dipakai Tuhan untuk Bapak Ibu mengalami cinta Tuhan tadi. Amin. Mau mengalami cinta Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan. Dia tidak sebanding lagi dengan kesukaan dunia, tetapi kesukaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau minta para senior maju ke depan. Kita mau angkat satu nyanyian. Tuhan, aku rindu. Kita angkat nyanyian ini dengan sungguh-sungguh, menjadi satu kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk mengalami pengalaman rohani ini yang seturut Alkitab. Supaya apa? Supaya kita jangan kata orang, supaya kita jangan hanya melihat orang, tetapi kita benar-benar mengalaminya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Dengan
Haleluya. Tuhan aku siap. Tuhan, Engkau dengarkan kerinduan umat-umat-Mu Tuhan. Penuhi aku Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu. Mari Tuhan Kau penuhi kami dengan roh. Karena kami rindu, kami perlu Roh Kudus-Mu memenuhi. Haleluya. Kau hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku Rindu lawatan-Mu. rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan mau memenuhi engkau dengan roh. Saat ini Tuhan mau memenuhi engkau. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memenuhi engkau dengan roh. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Katakan kepada Tuhan, haleluya. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau dipenuhi. Engkau dipenuhi dengan roh. Haleluya. 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 Saat ini mungkin engkau terbatas menyembah Tuhan. Tetapi biarkan roh tidak terbatas untuk berjumpa dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan.
tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan. saat ini Rindu Tuhan. rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Mari Tuhan tolong setiap umat Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Biarkan rohmu Tuhan tinggal atas kehidupan kami. Biarkan rohmu tetap memenuhi kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Karena kami memerlukan roh untuk memimpin kami dalam mengiring nama Tuhan. Untuk kami menjadi saksi. Kerinduan kami tetap di dalam karena kami mencintai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kami. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan menuntun kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi mengenal Engkau. Engkaulah Tuhan yang memuaskan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun engkau berada, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena hari-hari ini jahat. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu roh Tuhan. Untuk membungkus kita, memampukan kita. Melakukan setiap firman. Setiap perkataan Tuhan. Nantikan terus. Sampai Tuhan memenuhi engkau dengan roh kudus. Dan membawa engkau mengalami kemuliaan dari kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup yang berdampak bagi dunia ini menjadi terang. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita dipenuhi oleh Tuhan dengan rohnya untuk menjadi terang, menjadi pelopor kebenaran, menjadi saksi Kristus, sehingga hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, dan kami percaya hadirat-Mu yang kami alami di pagi hari, siang hari yang indah, pemulihan bagi kami, memulihkan kekuatan kami. Kalau ada di antara kami Tuhan hari-hari ini kendor ya Tuhan,
mundur dari pelayanan. Mari Tuhan, Engkau yang mengembalikan kami kepada cinta mula-mula, kepada jiwa, kepada roh kami yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu bagi hari ini memulihkan segala keadaan kami, sehingga kami hidup seturut maunya Tuhan, bukan maunya kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu dan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.